Restoran Le Lumiere adalah definisi dari kemewahan yang angkuh. Terletak di lantai 62 sebuah pencakar langit di pusat Jakarta, restoran ini hanya melayani mereka yang nama belakangnya tercatat dalam daftar pembayar pajak tertinggi negara. Di salah satu meja bundar dengan taplak sutra putih, Gavin Dirgantara duduk dengan punggung tegak, rahang yang terkatup rapat, dan sepasang mata elang yang menatap tajam ke arah wanita di hadapannya. Gavin adalah CEO Dirgantara Group, sebuah imperium properti dan teknologi yang guritanya mencengkeram hampir seluruh aspek ekonomi urban. Di usianya yang baru 32 tahun, ia memiliki segalanya. Wajah yang tampak seperti dipahat dari marmer terbaik, kekuasaan yang absolut, dan kekayaan yang tak habis 7 turunan. Namun, malam ini, ia merasa seperti tawanan. Gavin, perhatikan bicaramu. Nyonya Wijaya adalah sahabat lama Mama, tegur ibunya, Sofia Dirgantara, dengan suara yang lembut namun mengandung otoritas yang tak terbantahkan. Dan Clarissa, dia baru saja menyelesaikan gelar masternya di London. Dia adalah pasangan yang sempurna untuk mendampingimu. Gavin melirik Clarissa, gadis cantik dengan gaun Chanel terbaru yang sejak tadi hanya memamerkan senyum porselen dan membicarakan tentang liburan musim panasnya di Monaco. Bagi Gavin, Clarissa hanyalah satu lagi aset bisnis yang ingin dipaksakan masuk ke dalam hidupnya. Sempurna menurut kriteria siapa, Ma? Menurut neraca saldo perusahaan. Gavin bertanya sinis, tangannya memainkan gelas kristal berisi wine merah. Aku tidak butuh pendamping hanya untuk sekadar pajangan di karpet merah. Ini bukan soal pajangan, Gavin. Ini soal masa depan keluarga, suara Sofia meninggi. Papa sudah tidak ada, dan Mama ingin melihatmu mapan. Bulan depan, kau harus mengumumkan pertunanganmu dengan Clarissa, atau Mama akan menarik seluruh dukungan saham Mama di proyek satelit yang sedang kau kerjakan. Gavin merasakan denyut kemarahan di pelipisnya. Ibunya tahu persis di mana titik lemahnya. Proyek satelit itu adalah ambisinya. Menggunakan itu sebagai alat tawar-menawar adalah bentuk pengkhianatan yang paling halus sekaligus paling menyakitkan. Tanpa sepatah kata pun, Gavin berdiri. Suara kursi yang bergeser di atas lantai granit terdengar nyaring. Makan malamnya selesai. Aku butuh udara segar. Sementara itu, di lantai dasar gedung yang sama, dunia yang sangat berbeda sedang berputar. Elena sedang terengah-engah. Peluh membasahi dahinya yang tertutup poni tipis. Di tangannya, ia memegang 2 kantong besar berisi kotak catering dari warung ibunya. Ia terpaksa mengantar pesanan ini ke lobi belakang gedung karena seorang staf administrasi memohon kiriman lembur. Elena adalah definisi dari pejuang hidup. Setelah ayahnya meninggal 3 tahun lalu, beban keluarga jatuh ke pundaknya. Pagi ia bekerja sebagai kurir, siang membantu di warung, dan malamnya mengantar catering. Semua demi satu tujuan, melunasi utang biaya operasi jantung adiknya, Miko, yang mencapai ratusan juta rupiah. Ayo, Ellen, sedikit lagi, bisiknya mencoba menyemangati kakinya yang mulai lemas karena hanya memakai sandal jepit tipis. Saat ia sedang terburu-buru menuju pintu keluar lobi belakang, pintu lift pribadi di dekatnya terbuka dengan suara denting yang elegan. Gavin Dirgantara melangkah keluar dengan langkah besar dan penuh emosi. Matanya tertuju pada ponsel, sementara Elena sedang sibuk menyesuaikan pegangan kantong cateringnya yang mulai licin karena keringat. Berat. Tabrakan itu tak terelakkan. Elena terpental, sementara salah satu kantong cateringnya jatuh. Sialnya, kotak nasi itu terbuka dan saus rendang yang kental terciprat tepat ke arah celana kain bespoke abu-abu milik Gavin dan sepatu kulitnya yang mahal. Ya Tuhan, maaf. Maafkan saya, Tuan. Elena panik. Ia langsung berlutut, mencoba menyeka noda itu dengan tisu kusam dari sakunya, yang justru membuat noda itu makin melebar. Gavin menunduk, menatap noda minyak di celananya, lalu menatap gadis di bawahnya. Awalnya ia ingin meledak. Namun, saat ia melihat wajah Elena, wajah polos tanpa riasan dengan mata yang memancarkan ketegaran di balik ketakutan, amarahnya mendadak terhenti. Gavin memperhatikan penampilan Elena. Kaos oblong yang agak menguning, celana jeans pudar, dan tangan yang kasar karena kerja keras. Di balik kepanikannya, gadis ini memiliki kecantikan yang sangat nyata. Bukan kecantikan porselen seperti Clarissa. Tiba-tiba, sebuah ide liar muncul di kepala Gavin. Ia teringat ancaman ibunya.
Jika ibunya menginginkan tunangan, Gavin akan memberikan satu. Tapi bukan tunangan yang mereka harapkan. Berhenti menyeka celanaku, kau justru membuatnya makin kotor. Suara Gavin terdengar dingin namun berwibawa. Elena mendongak, tangannya gemetar. Saya akan ganti rugi, Tuan. Tolong jangan tuntut saya benar-benar sedang tidak punya uang. Gavin menatapnya tajam. Berapa utangmu? Elena tertegun. Maksud Tuan? Berapa utang yang membuatmu harus mengantar nasi kotak di tengah malam begini? Elena menelan ludah, suaranya parau. 300 juta, Tuan. Untuk biaya rumah sakit adik saya. Gavin mengangguk pelan. Ia mengeluarkan sebuah kartu nama emas dari dompetnya dan memberikannya pada Elena. Namaku Gavin Dirgantara. Datanglah ke kantorku besok pagi jam 8. Aku punya tawaran yang jauh lebih baik daripada sekadar menuntutmu ganti rugi untuk celana ini. Elena menerima kartu itu dengan bingung. Tawaran apa, Tuan? Gavin menunduk, wajahnya mendekat ke arah Elena. Jadilah tunanganku selama 3 bulan. Aku akan melunasi seluruh utang adikmu, dan kau tidak perlu lagi mengantar catering seumur hidupmu. Bagaimana? Dunia Elena seolah berhenti berputar. Di lobi yang sepi itu, ia menatap pria asing yang menawarkan jalan keluar dari neraka finansialnya dengan cara yang paling tidak masuk akal. Tuan bercanda, kan? Aku tidak pernah bercanda soal bisnis, jawab Gavin dingin. Ia berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan Elena yang masih mematung memegang kartu nama emas itu di antara sisa tumpahan saus rendang. Pukul 8 pagi tepat, Elena berdiri di depan gedung pencakar langit Dirgantara Tower. Jantungnya berdegup kencang, seolah-olah ada genderang yang dipukul bertalu-talu di dalam dadanya. Ia mengenakan pakaian terbaik yang ia miliki, sebuah kemeja putih yang sudah agak kekuningan di bagian kerah dan celana bahan hitam pudar peninggalan masa magangnya dulu. Di tangannya, kartu nama emas milik Gavin ia remas hingga sedikit melengkung. Elena, fokus. Ini demi Miko. Bisiknya pada diri sendiri sebelum melangkah masuk melewati pintu kaca raksasa yang dijaga ketat oleh petugas keamanan berseragam safari. Begitu ia menyebutkan nama Gavin, seorang sekretaris dengan dandanan sempurna menyambutnya dengan tatapan yang sulit dibaca, setengah bingung, setengah merendahkan. Elena dipandu naik menuju lantai paling atas, lantai 50, tempat kekuasaan absolut Gavin berada. Pintu kantor Gavin terbuka, memperlihatkan sebuah ruangan yang sangat luas dengan pemandangan 360 derajat kota Jakarta. Interiornya didominasi warna abu-abu, hitam, dan marmer putih yang dingin. Di balik meja kerja mahoni yang besar, Gavin duduk dengan kemeja hitam yang lengannya digulung hingga siku, memperlihatkan jam tangan kronograf yang harganya mungkin bisa membeli rumah Ibu Elena. Duduklah, perintah Gavin tanpa mengalihkan pandangan dari layar tabletnya. Elena duduk di kursi kulit yang begitu empuk hingga ia merasa seperti tenggelam. Ia merasa sangat kecil di ruangan ini. Aroma sandalwood yang sama dengan semalam merayap masuk ke indera penciumannya, membuatnya teringat betapa dekatnya wajah pria itu kemarin. Gavin meletakkan tabletnya dan mendorong sebuah map kulit berwarna hitam ke hadapan Elena. Itu kontraknya. Bacalah dengan teliti. Aku tidak ingin ada drama di tengah jalan. Elena membuka map itu. Di dalamnya terdapat tumpukan kertas setebal 20 halaman dengan judul yang sangat dingin, Perjanjian Kerjasama Tunangan Formal. Ia mulai membaca baris demi baris. Isinya sangat teknis, namun Elena segera menangkap poin-poin utamanya yang terasa seperti penjara berlapis emas. Status, Elena akan diperkenalkan sebagai tunangan resmi Gavin Dirgantara selama periode 90 hari. Kewajiban, Elena wajib menghadiri semua acara keluarga, pesta korporat, dan jamuan makan malam yang ditentukan Gavin. Transformasi, Elena bersedia diubah penampilannya, mengikuti pelatihan etiket, dan tinggal di penthouse Gavin demi kredibilitas status. Larangan kontak fisik. Tidak ada kontak fisik di luar keperluan publik, seperti bergandengan tangan atau merangkul pinggang demi foto. Ciuman di depan publik hanya boleh dilakukan jika sangat mendesak dan harus seizin Gavin. Aturan utama, dilarang keras memiliki perasaan romantis terhadap pihak pertama, Gavin. Pelanggaran terhadap poin ini akan membatalkan seluruh kontrak. Tunggu, poin nomor 5. Elena mendongak, menatap mata Gavin yang tajam.
Dilarang jatuh cinta? Tuan pikir saya semudah itu jatuh cinta pada pria yang baru saja menabrak saus rendang saya? Gavin menyandarkan punggungnya, senyum tipis yang meremehkan tersungging di bibirnya. Banyak wanita di luar sana yang bersedia melakukan apa saja hanya untuk duduk di kursimu sekarang, Elena. Aku hanya ingin memastikan kau tahu batasanmu. Kau di sini untuk uang, dan aku di sini untuk ketenangan dari ibuku. Jangan campur adukan urusan perut dengan urusan hati. Elena merasa harga dirinya tercubit, namun ia teringat tagihan rumah sakit Miko yang menumpuk di atas lemari es rumahnya. Ia melihat angka di bagian kompensasi, 300 juta rupiah, pelunasan utang, 50 juta rupiah, gaji bulanan, bonus di akhir kontrak. Kenapa saya, Tuan? Ada ribuan model atau aktris yang jauh lebih cantik dan tahu cara memakai garpu dengan benar, tanya Elena lirih. Gavin berdiri, berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke arah kemacetan Jakarta. Karena kau tidak terduga. Ibuku mengharapkan Clarissa, wanita yang bisa diprediksi, membosankan, dan haus kekuasaan. Memilihmu akan membuat ibuku syok, dan itu memberiku waktu untuk bernapas. Lagi pula, kau butuh uang itu. Orang yang butuh uang biasanya jauh lebih setia pada kontrak daripada orang yang hanya butuh popularitas. Elena menarik napas panjang. Ia mengambil pena emas yang disodorkan Gavin. Tangannya gemetar saat ujung pena itu menyentuh kertas putih yang halus. Dengan satu goresan tanda tangan, hidupnya secara resmi terjual. Bagus, Gavin mengambil kembali kontrak itu. Mulai detik ini, identitasmu sebagai Elena si pengantar catering sudah mati. Aku sudah menyewa tim untuk mengurus latar belakang barumu. Kau akan menjadi Elena, putri seorang pengusaha perkebunan di pelosok yang baru saja kembali dari luar negeri. Perkebunan? Saya bahkan tidak tahu bedanya pohon jati dengan pohon karet, protes Elena. Maka kau harus belajar. Sekarang, ikut aku. Gavin mengambil jasnya. Kemana? Ke butik temanku. Langkah pertama transformasi. Menghilangkan aroma minyak goreng dari kulitmu dan mengganti pakaian, sejarah, itu dengan sesuatu yang tidak membuat mataku sakit saat melihatnya. Gavin melangkah keluar ruangan tanpa menunggu Elena. Elena berdiri, menatap kursi kosong di depannya. Ia baru saja menandatangani kesepakatan dengan iblis paling tampan di Jakarta. Ia tidak tahu apakah ia harus merasa lega karena utangnya akan lunas, atau merasa takut karena ia baru saja melangkah masuk ke dalam sangkar emas yang pintunya dikunci rapat oleh Gavin Dirgantara. Di dalam lift menuju lantai dasar, Elena melihat pantulan dirinya di dinding lift yang mengkilap. Gadis di cermin itu tampak cemas. Elena meraba sakunya, masih ada sisa beberapa butir permen karet murah yang biasa ia kunyah untuk menahan lapar saat mengantar pesanan. Maafkan kakak, Miko, bisiknya pelan. Kakak harus jadi orang lain sebentar. Pintu lift terbuka, dan di sana Gavin sudah menunggu dengan mobil Rolls-Royce-nya yang angkuh. Transformasi dimulai, dan dunia Elena tidak akan pernah sama lagi. Sebuah butik eksklusif di kawasan Menteng ditutup untuk umum pagi itu. Di dalamnya, aroma lilin terapi beraroma jasmin menyambut Gavin yang melangkah masuk dengan langkah dominan, diikuti oleh Elena yang tampak seperti anak ayam yang tersesat di istana kaca. Elena menarik-narik ujung kemeja putihnya yang kusam, merasa sangat tidak nyaman di bawah tatapan tajam para pelayan butik yang berseragam hitam rapi. Gavin, sayang, sudah lama tidak melihatmu, sapa seorang wanita anggun bernama Madame Rosa, pemilik butik tersebut. Matanya segera beralih ke arah Elena, memindainya dari ujung rambut hingga sandal jepitnya. Dan siapa makhluk kecil yang malang ini? Calon tunanganku, jawab Gavin datar, tanpa emosi sedikit pun. Ubah dia. Aku ingin dia terlihat seperti wanita yang menghabiskan musim panasnya di perkebunan teh namun memiliki selera Paris. Waktumu hanya 3 jam. Madame Rosa menutup mulutnya karena terkejut, namun profesionalismenya segera kembali. 3 jam? Kau gila, Gavin. Tapi demi cek darimu, aku akan melakukan mukjizat. Ayo, sayang, ikut aku. Elena ditarik paksa menuju ruang ganti yang luasnya lebih besar dari kamar tidurnya. Apa yang terjadi selanjutnya bagi Elena adalah sebuah siksaan yang mewah. Tubuhnya digosok dengan skrab garam laut hingga kulitnya yang kasar menjadi kemerahan.
Rambutnya yang biasanya hanya dikuncir kuda asal-asalan kini dicuci, dipotong sedikit, dan diberi nutrisi hingga jatuh lembut seperti sutra di bahunya. Aduh, pelan-pelan, Mbak, rintih Elena saat seorang penata rias mencabut alisnya dengan pinset. Diamlah, cantik. Rasa sakit adalah harga yang harus dibayar untuk kecantikan, sahut sang penata rias tanpa belas kasihan. Setelah hampir 3 jam, Elena diminta mengenakan sebuah gaun sutra berwarna emerald green dengan potongan alain yang elegan. Gaun itu melekat sempurna di tubuhnya yang ramping namun berisi. Madam Rosa kemudian memaksanya memakai sepatu hak tinggi, stiletto, setinggi 10 cm berwarna emas. Aku tidak bisa berjalan dengan ini. Aku akan jatuh dan mematahkan leherku, protes Elena sambil berpegangan pada dinding. Anggap saja kau sedang mengantar catering, tapi di atas awan. Tegakkan punggungmu, perintah Madam Rosa sambil mendorongnya keluar menuju ruang utama tempat Gavin menunggu. Gavin sedang duduk di sofa bludru, menyesap kopi hitam sambil membaca laporan keuangan di ponselnya. Saat mendengar suara langkah kaki yang ragu-ragu di atas lantai marmer, ia mendongak. Dunia seolah melambat bagi Gavin. Gadis yang berdiri di depannya bukan lagi Elena si pengantar catering yang berbau bawang dan saus rendang. Rambut hitam Elena kini berkilau, membingkai wajah ovalnya yang dirias dengan gaya natural glam. Gaun hijau gelap itu membuat kulit kuning langsatnya tampak bercahaya. Namun yang paling menarik bagi Gavin adalah mata Elena, mata besar yang masih memancarkan ketidaknyamanan, namun juga kemandirian yang tajam. Gavin tertegun selama beberapa detik. Ada desiran aneh di dadanya yang ia abaikan dengan cepat. Gavin? Bagaimana? Tanya Madam Rosa bangga. Gavin berdiri, meletakkan ponselnya di saku jas. Ia berjalan mendekati Elena, mengitari gadis itu seolah sedang menginspeksi barang lelang yang mahal. Ia berhenti tepat di depan Elena, membuat Elena harus mendongak untuk menatap matanya. Kau tampak bisa diterima, ucap Gavin dingin, meski dalam hatinya ia mengakui bahwa Elena jauh lebih cantik daripada Clarissa. Elena mendengus kecil, harga dirinya kembali terusik. Bisa diterima? Saya merasa seperti terbungkus kado yang terlalu ketat, Tuan. Dan sepatu ini adalah alat penyiksaan yang legal. Gavin tiba-tiba mengulurkan tangannya, menyentuh dagu Elena dan mengangkatnya sedikit. Mulai sekarang, panggil aku Gavin. Tidak ada, Tuan, di depan publik. Dan soal sepatu itu, kau harus terbiasa. Besok malam adalah pesta ulang tahun nenekku. Jika kau terjatuh di depannya, kontrak ini batal dan utang adikmu kembali menjadi tanggung jawabmu. Elena menelan ludah. Ancaman itu selalu manjur. Baik, Gavin. Bagus. Sekarang, kita akan pergi ke apartemenku, kata Gavin sambil berbalik. Apartemen? Untuk apa? Dalam kontrak disebutkan kau harus tinggal bersamaku. Kita butuh waktu untuk membangun chemistry palsu. Aku tidak ingin nenekku melihat kita seperti dua orang asing yang sedang mengantre di halte bus. Kau harus tahu kebiasaanku, dan aku harus tahu ya, apapun yang perlu ku ketahui darimu. Elena mengikuti Gavin keluar dari butik dengan langkah yang masih goyah. Saat ia melangkah masuk ke dalam Rolls-Royce, ia melihat bayangannya di kaca jendela. Ia tampak cantik, sangat cantik, tapi ia merasa asing dengan dirinya sendiri. Di dalam mobil yang sunyi, Gavin sesekali melirik Elena dari sudut matanya. Ia melihat Elena yang sibuk memijat kakinya yang pegal karena sepatu hak tinggi. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Gavin merasa ruang pribadinya yang biasanya steril dan teratur akan segera diacak-acak oleh kehadiran gadis asing ini. Ingat, Elena, suara Gavin memecah keheningan. Besok malam adalah ujian pertamamu. Nenekku bisa mencium kebohongan dari jarak 1 kilometer. Jangan pernah lepaskan tanganku, apapun yang terjadi. Elena menoleh, menatap profil samping wajah Gavin yang keras. Bagaimana jika saya melakukan kesalahan? Gavin menoleh balik, tatapannya begitu intens hingga membuat Elena lupa cara bernapas sejenak. Maka jangan lakukan kesalahan. Aku tidak membayar ratusan juta untuk sebuah kegagalan. Mobil itu terus melaju menuju penthouse Gavin di puncak gedung tertinggi Jakarta. Transformasi fisik Elena mungkin sudah selesai, namun perjalanan untuk mengubah hatinya baru saja dimulai, sebuah perjalanan yang tidak ada dalam klausul kontrak manapun yang pernah Gavin buat.
Kediaman utama keluarga Dirgantara di kawasan Kebayoran Baru malam itu tampak seperti istana yang tumpah ruah dengan cahaya. Ratusan lampion kristal digantung di sepanjang jalur masuk, menyinari deretan mobil mewah yang mengular. Elena meremas jemarinya yang dingin di dalam kabin mobil. Gaun sutra emerald yang ia kenakan terasa seperti kulit kedua yang menyesakkan. "Tenanglah. Kau meremas gaun itu sampai kusut," suara Gavin memecah keheningan. Ia tampak sangat tenang dalam balutan tuxedo hitam yang dijahit sempurna. "Gavin, aku tidak bisa melakukan ini. Bagaimana jika aku salah memegang garpu? Bagaimana jika aku bicara sembarangan?" Elena menoleh, matanya memancarkan kepanikan murni. Gavin terdiam sejenak. Ia melihat Elena yang gemetar, jauh dari sosok tangguh yang kemarin memunguti nasi kotak di lantai lobi. Tanpa diduga, Gavin mengulurkan tangannya dan menggenggam jemari Elena. Hangat dan kokoh. "Dengarkan aku. Kau hanya perlu tersenyum dan diam. Jika ada yang bertanya hal yang sulit, lihat aku. Aku yang akan menjawabnya," ucap Gavin dengan nada yang lebih lembut dari biasanya. "Dan satu lagi, nenekku, Oma Widya, dia adalah hakim tertinggi di sini. Jika dia menyukaimu, seluruh keluarga akan bungkam." Pintu mobil dibuka oleh pelayan berseragam. Gavin turun lebih dulu, lalu mengulurkan tangannya pada Elena. Saat kaki Elena yang dibalut stiletto emas menyentuh karpet merah, ia merasa ribuan mata langsung menghujamnya. Bisik-bisik mulai menjalar seperti api di antara para tamu undangan. "Siapa gadis itu? Bukan Clarissa? Siapa dia?" Gavin merangkul pinggang Elena dengan protektif, menariknya mendekat hingga bahu mereka bersentuhan. Wangi parfum sandalwood Gavin menjadi satu-satunya jangkar yang membuat Elena tetap tegak. Mereka memasuki ruang utama yang megah. Di ujung ruangan, duduk seorang wanita tua dengan rambut perak yang disanggul rapi, mengenakan kebaya sutra ungu dengan bros berlian sebesar telur puyuh. "Oma Widya." "Gavin, kau akhirnya datang." Suara Oma Widya terdengar serak namun berwibawa. Matanya yang tajam langsung beralih ke Elena. "Dan siapa bunga cantik yang kau bawa ini?" "Mama Emu bilang kau akan datang bersama Clarissa." Sofia Dirgantara, yang berdiri di samping Oma, tampak menahan geram. Wajahnya merah padam melihat Elena. "Oma, perkenalkan. Ini Elena." Gavin berbohong dengan lancar, suaranya mantap tanpa keraguan. "Dia adalah alasan mengapa aku menolak semua perjodohan Mama." Elena baru saja kembali dari luar negeri untuk mengurus bisnis perkebunan keluarganya. Elena membungkuk hormat, mencoba mengingat semua pelajaran etiket kilat dari Madam Rosa. "Selamat ulang tahun, Oma. Suatu kehormatan bagi saya bisa hadir di sini." Sesi makan malam dimulai. Elena duduk di meja utama, tepat di depan Oma Widya dan Sofia. Ujian sesungguhnya tiba saat hidangan pembuka, konsome, sup bening, disajikan. Elena menatap deretan sendok di samping piringnya dengan bingung. Yang mana? Yang besar atau yang lonjong? Ia ragu sejenak, tangannya hampir meraih sendok yang salah. Namun, di bawah meja, ia merasakan tangan Gavin menyentuh lututnya, memberikan kode lembut. Gavin kemudian dengan tenang mengambil sendok sup miliknya, yang paling kanan, memberikan isyarat bisu pada Elena. Elena mengikuti gerakan itu dengan anggun. Namun, Sofia tidak membiarkannya lolos begitu saja. "Jadi, Elena, perkebunan teh di daerah mana yang keluargamu kelola?" "Seingatku, aku mengenal semua pemilik perkebunan besar di negeri ini," tanya Sofia dengan nada memuji. Elena tertegun. Jantungnya berpacu. Ia teringat riset singkat yang ia baca tadi sore. "Di daerah dataran tinggi Jawa Barat, Tante. Kami lebih fokus pada ekspor, jadi mungkin jarang terdengar di pasar lokal." "Oh ya, menarik sekali. Tapi kulihat tanganmu sedikit kasar untuk ukuran putri tuan tanah yang sekolah di luar negeri," serang Sofia lagi, matanya tertuju pada telapak tangan Elena yang memiliki bekas kapalan tipis akibat bertahun-tahun mengangkat kantong catering. Keheningan menyelimuti meja. Elena kehilangan kata-kata. Ia merasa penyamarannya akan terbongkar detik itu juga. Namun, Gavin tiba-tiba tertawa kecil, suara yang jarang didengar keluarganya. Itu karena Elena bukan wanita manja yang hanya duduk di balik meja. "Emma," Gavin menimpali sambil meraih tangan Elena dan mengecup punggung tangannya di depan semua orang. Dia turun langsung ke lapangan,
memastikan setiap bibit tehnya tumbuh dengan baik. Itulah yang membuatku jatuh cinta padanya. Dia bekerja lebih keras dari siapapun yang ku kenal. Elena terpaku. Sentuhan bibir Gavin di kulit tangannya terasa seperti sengatan listrik. Ia tahu itu hanya akting, tapi cara Gavin menatapnya, seolah-olah pria itu benar-benar mengaguminya. Oma Widya mengamati interaksi itu dengan senyum tipis. Gavin benar, Sofia. Aku lebih suka wanita dengan tangan yang bekerja daripada wanita dengan tangan yang hanya tahu cara menghabiskan uang suaminya. Ujian pertama berhasil dilewati. Setelah makan malam, Gavin membawa Elena ke balkon yang sepi untuk mencari udara segar. Terima kasih, bisik Elena, masih sedikit gemetar. Tadi itu hampir saja. Kau melakukannya dengan baik, sahut Gavin. Ia bersandar di pagar balkon, menatap lampu langkah kota. Tapi jangan lengah. Ini baru awal dari 90 hari kita. Elena menatap profil samping wajah Gavin. Cahaya bulan membuat rahang tegas pria itu tampak lebih lembut. Gavin, tadi, saat kau bilang jatuh cinta padaku karena aku bekerja keras, apakah itu juga bagian dari skenario? Gavin menoleh, menatap mata Elena dengan intensitas yang membuat Elena sulit bernapas. Untuk sesaat, topeng CEO yang dingin itu retak. Skenario terbaik adalah skenario yang mengandung sedikit kebenaran, Elena, jawab Gavin pelan, sebelum ia memalingkan wajah dan kembali menjadi pria yang kaku. Ayo masuk. Kita tidak boleh terlalu lama menghilang. Elena mengikuti langkah Gavin kembali ke dalam pesta, namun di dalam hatinya, ia mulai menyadari sesuatu yang berbahaya. Kontrak itu melarangnya jatuh cinta, tapi malam ini, di rumah megah ini, Elena merasa dinding pertahanannya mulai runtuh sedikit demi sedikit. Penthouse Gavin Dirgantara terletak di lantai tertinggi menara apartemen eksklusif miliknya. Tempat itu adalah mahakarya arsitektur modern, dinding kaca setinggi 5 meter yang menghadap langsung ke Cakrawala Jakarta, lantai marmer hitam yang dingin, dan furnitur minimalis yang tampak lebih seperti pajangan museum daripada tempat tinggal. Bagi Elena, tempat ini terasa seperti sangkar kristal, indah, namun tak bernyawa. Malam itu, setelah ketegangan di pesta Oma Widya mereda, Elena duduk di meja makan marmer yang luas, menatap pantulan dirinya di permukaan meja yang mengkilap. Ia sudah mengganti gaun sutranya dengan kaos oblong besar dan celana tidur kain yang dibelikan asisten Gavin. Kau belum tidur? Suara berat Gavin memecah keheningan. Gavin muncul dari ruang kerjanya, masih mengenakan kemeja putih dengan kancing atas terbuka dan lengan yang digulung. Wajahnya tampak lelah, lingkaran hitam samar terlihat di bawah matanya. Aku tidak bisa tidur di ranjang itu. Terlalu empuk, rasanya seperti akan tenggelam, jawab Elena jujur. Dan tempat ini terlalu sepi. Tidak ada suara motor lewat, tidak ada suara jangkrik, bahkan tidak ada suara napas orang lain. Gavin menuangkan air mineral ke dalam gelas kristal. Kesunyian adalah kemewahan di kota ini, Elena. Kau akan terbiasa. Atau mungkin kau yang sudah terlalu terbiasa sendirian, Gavin, balas Elena berani. Gavin terhenti sejenak, gelasnya tertahan di udara. Ia menatap Elena, lalu beralih menatap dapur mewahnya yang bersih, dapur yang hanya pernah digunakan untuk menyeduh kopi atau memanaskan makanan catering kantor. Aku lapar, gumam Gavin tiba-tiba, seolah ingin mengalihkan pembicaraan. Tadi di pesta aku hampir tidak sempat makan karena harus menjawab pertanyaan interogasi Mama. Elena melihat ke arah kulkas besar 2 pintu di sudut ruangan. Ada bahan makanan di sana. Mungkin ada beberapa telur dan roti. Asistenku biasanya mengisinya setiap Senin. Elena berdiri, rasa canggungnya perlahan menghilang digantikan oleh insting alaminya sebagai anak pemilik warung. Ia membuka kulkas dan menemukan beberapa butir telur, bawang putih, sisa nasi, dan sedikit mentega. Duduklah. Aku akan buatkan sesuatu yang lebih baik daripada sup bening Oma Widya, perintah Elena. Gavin duduk di kursi bar, memperhatikan Elena yang dengan cekatan memotong bawang putih. Gerakan tangan Elena begitu terlatih, berbeda jauh dengan kegugupannya saat memegang garpu perak tadi malam. Dalam beberapa menit, aroma gurih bawang putih yang ditumis dengan mentega memenuhi ruangan, mengusir bau disinfektan dan parfum ruangan yang biasanya mendominasi penthouse itu. Elena menyajikan sepiring nasi goreng sederhana dengan telur mata sapi di atasnya. Hanya ini yang ada.
Tapi aku jamin rasanya lebih enak dari makanan catering manapun. Gavin menyuap nasi itu ragu-ragu. Begitu rasa gurih, sedikit manis, dan hangat menyentuh lidahnya, matanya sedikit melebar. Ia terus makan dalam diam, sementara Elena memperhatikannya sambil menopang dagu. "Kenapa kau menatapku begitu?" tanya Gavin tanpa berhenti mengunyah. "Kau makan seperti orang yang belum makan setahun?" Elena terkekeh. CEO hebat ternyata bisa sangat lahap makan nasi goreng bawang putih. Gavin meletakkan sendoknya setelah piring itu bersih. Ia merasa perutnya hangat, dan entah mengapa, dadanya juga. "Ibuku selalu memaksa koki rumah memasak makanan sehat yang hambar. Seumur hidupku, aku dilarang makan makanan jalanan seperti ini." "Kasihan sekali hidupmu, Gavin," bisik Elena tulus. "Semua uang di dunia ini, tapi kau tidak bisa merasakan nikmatnya micin dan bawang goreng." Gavin tersenyum tipis. Bukan senyum sinis yang biasa ia tunjukkan di kantor, tapi senyum yang jujur. Elena terpaku melihatnya. Saat Gavin tersenyum seperti itu, garis-garis keras di wajahnya melembut, dan ia tampak manusiawi. "Terima kasih, Elena," ucap Gavin pelan. Suasana di antara mereka mendadak berubah menjadi intens. Jarak di meja bar itu terasa sangat dekat. Gavin bisa melihat bintik-bintik kecil di hidung Elena, dan Elena bisa mencium aroma kopi dan sabun mandi dari tubuh Gavin. Dinding es yang dibangun Gavin selama bertahun-tahun seolah mulai retak oleh kehangatan sepiring nasi goreng. Gavin mengulurkan tangannya, secara refleks ingin menyentuh helai rambut Elena yang jatuh ke wajahnya. Namun, Elena sedikit tersentak, teringat pada poin nomor 5 di kontrak mereka, dilarang jatuh cinta. Elena segera berdiri dan membereskan piring. "Sudah malam. Aku harus tidur. Besok kita punya jadwal apa?" Gavin menarik kembali tangannya, wajahnya kembali mengeras seolah-olah pintu baja baru saja tertutup rapat. "Besok sore kita harus menghadiri peluncuran lini perhiasan baru teman Mama. Persiapkan dirimu. Pakaiannya akan dikirim jam 10 pagi." "Baiklah. Selamat malam, Gavin." "Malam, Elena." Elena berjalan menuju kamarnya dengan jantung yang berdebar tidak keruan. Sementara Gavin tetap duduk di meja bar, menatap piring kosong di depannya. Ia baru saja menyadari sesuatu yang menakutkan. Kehadiran Elena di apartemennya mulai merusak sistem yang ia bangun. Ruangan yang biasanya ia anggap sebagai perlindungan dari dunia luar, kini terasa terlalu sempit untuk mereka berdua. Gavin merogoh sakunya, menyentuh kontrak yang ia simpan. Ia mencetak kontrak itu untuk mengendalikan situasi, namun malam ini, ia merasa dialah yang mulai kehilangan kendali atas hatinya sendiri. Acara peluncuran lini perhiasan mewah, El Eclat, diadakan di sebuah galeri seni yang pencahayaannya dibuat temaram, menonjolkan kilau berlian di balik etalase kaca. Elena mengenakan gown off-shoulder berwarna hitam klasik yang memperlihatkan leher jenjangnya. Gavin berdiri di sampingnya, mengenakan setelan jas abu-abu gelap. Mereka tampak seperti pasangan paling serasi di ruangan itu, namun Elena merasa ada badai yang sedang menuju ke arah mereka. Badai itu datang dalam wujud seorang wanita jangkung dengan rambut pirang platinum dan gaun merah yang sangat berani. Valerie, seorang supermodel internasional yang juga merupakan mantan kekasih Gavin yang paling sensasional. "Gavin, darling, sudah lama sekali," suara Valerie mendayu, mengabaikan kehadiran Elena sepenuhnya. Ia langsung mengecup kedua pipi Gavin dengan akrab. Gavin sedikit menegang, namun ia tidak melepaskan rangkulannya di pinggang Elena. "Valerie, aku tidak tahu kau sudah kembali dari Paris." Valerie tertawa, suaranya renyah namun terdengar tajam. Matanya kemudian beralih ke arah Elena, memindainya dengan pandangan menghina yang tidak ditutup-tutupi. "Jadi, ini gadis yang sedang dibicarakan semua orang? Siapa namamu, manis?" "Elena?" "Senang bertemu denganmu, Nona Valerie," jawab Elena berusaha tetap tenang, meski ia merasa kerdil di bawah tatapan supermodel itu. "Gavin, kau punya selera yang unik sekarang," Valerie mencibir sambil menyentuh kalung mutiara yang melingkar di leher Elena. "Mutiara yang cantik. Sangat aman. Sangat membosankan. Aku ingat kau dulu lebih suka sesuatu yang lebih berani, seperti berlian merah yang kau belikan untukku di London." Elena merasakan cubitan di hatinya. "Jadi,
Gavin punya sejarah yang begitu megah dengan wanita ini. Ia melirik Gavin, berharap pria itu akan membantunya, namun Gavin tampak hanya diam membeku. Mungkin Gavin bosan dengan berlian yang terlalu banyak menuntut. Valerie, Elena tiba-tiba bicara, suaranya jernih dan berani. Mutiara mungkin aman, tapi mutiara itu asli dan terbentuk dari ketangguhan, bukan sekadar hasil tambang. Valerie tertegun sejenak, wajahnya mengeras. Beraninya kau. Kau tahu, Gavin, gadis ini mengingatkanku pada pelayan di villa pribadimu di Bali. Apa kau memungutnya dari sana? Suasana di sekitar mereka mendadak hening. Beberapa tamu undangan mulai berbisik-bisik. Elena merasa wajahnya panas. Hinaan itu terlalu dekat dengan kebenaran status sosialnya. Ia ingin melepaskan diri dari Gavin dan lari keluar, namun tangan Gavin di pinggangnya justru mengencang. Cukup, Valerie. Suara Gavin berubah menjadi sangat dingin, jenis suara yang membuat bawahannya di kantor gemetar ketakutan. Apa? Aku hanya bercanda, Gavin. Jangan bilang kau benar-benar menyukai gadis kampung ini. Dia bukan gadis kampung, potong Gavin tegas. Ia menarik Elena lebih dekat ke tubuhnya, menunjukkan kepemilikan yang mutlak. Elena adalah wanita terbaik yang pernah kutemui. Dia punya kejujuran dan kekuatan yang tidak akan pernah kau miliki, sebanyak apapun berlian yang kau pakai. Dan jika kau tidak bisa menghormatinya, kau tidak pantas berada di ruangan yang sama dengan kami. Gavin kemudian menoleh pada Elena, tatapannya melembut secara drastis, perubahan yang membuat Valerie terperangah. Ayo pergi, sayang. Udara di sini tiba-tiba terasa menyesakkan. Gavin membimbing Elena keluar dari galeri tanpa menoleh lagi pada Valerie yang mematung karena malu. Begitu sampai di dalam mobil yang sunyi, Elena melepaskan napas yang sejak tadi ia tahan. Kenapa kau melakukannya? Tanya Elena pelan. Melakukan apa? Membelaku sehebat itu. Kau bahkan menghina mantan kekasihmu. Itu tidak ada dalam kontrak. Kontrak hanya memintaku diam dan tersenyum. Gavin menatap lurus ke depan, jemarinya mengetuk-ngetuk kemudi mobil. Aku benci melihat orang yang merasa lebih tinggi hanya karena mereka punya panggung. Dan aku tidak suka jika ada yang menghina apa yang menjadi tanggung jawabku. Hanya tanggung jawab? Elena mengejar, ada rasa kecewa yang menyelusup di hatinya. Gavin menoleh, menatap Elena dalam remang lampu mobil. Detik-detik berlalu dalam keheningan yang menyesakkan. Gavin bisa melihat mata Elena yang berkaca-kaca karena amarah dan rasa malu yang tertahan. Tanpa sadar, rasa cemburu yang aneh berkecamuk di dalam dirinya saat membayangkan jika Elena benar-benar pergi dari hidupnya setelah 3 bulan ini berakhir. Elena, Gavin menggantung kalimatnya. Ia ingin mengatakan bahwa ia tidak tahan melihat Elena terluka, ia ingin mengatakan bahwa ia merasa cemburu saat Valerie merendahkannya, tapi egonya menahan kata-kata itu di tenggorokan. Sudahlah, Elena membuang muka ke jendela. Terima kasih sudah membelaku, Gavin. Aktingmu sangat luar biasa malam ini. Hampir saja aku percaya kalau kau sungguhan peduli. Gavin tidak membalas. Ia menyalakan mesin mobil dan memacunya dengan kecepatan tinggi. Di dalam hatinya, ia mengutuk dirinya sendiri. Ia tahu dia tidak sedang berakting. Rasa panas yang ia rasakan saat Valerie menghina Elena adalah murni amarah seorang pria yang wanitanya diganggu. Malam itu, di dalam apartemen yang luas, mereka tidur di kamar yang berbeda dengan pikiran yang sama, bahwa kontrak yang mereka buat mulai terasa seperti belenggu yang menyiksa karena perasaan mereka tidak lagi bisa dituliskan di atas kertas. Pagi itu, penthouse Gavin yang biasanya tenang berubah menjadi medan perang dingin. Sofia Dirgantara duduk di sofa ruang tamu dengan punggung tegak sempurna, secangkir teh Earl Grey yang masih mengepul berada di depannya. Di atas meja marmer, tersebar beberapa lembar foto hasil jepretan detektif swasta, foto Elena yang sedang mengantar nasi kotak, foto Elena di warung sederhana ibunya, dan dokumen kependudukan yang asli. Elena berdiri mematung di sudut ruangan, tangannya meremas ujung sweter rajutnya. Gavin berdiri di sampingnya, rahangnya mengeras, menatap ibunya dengan tatapan menantang. Perkebunan teh di Jawa Barat, Gavin? Benarkah? Sofia bertanya dengan suara yang sangat tenang, namun tajam seperti sembilu. Mama tidak tahu kalau mengantar catering ke kantor-kantor kumuh sekarang disebut sebagai mengelola aset keluarga. Emma, ini bukan urusan Mama,
Gavin menyela, suaranya berat dan penuh ancaman. Ini urusan Mama saat kau mencoba memasukkan penipu ke dalam silsilah keluarga Dirgantara. Sofia berdiri, berjalan mendekati Elena. Ia menatap Elena dari atas ke bawah dengan pandangan yang membuat Elena merasa seolah-olah ia tidak berpakaian. Jadi, berapa Gavin membayarmu, Nona Elena? Berapa harga-harga dirimu sampai kau berani duduk di meja makan Oma Widya dan berbohong di depan wajah kami? Elena menelan ludah yang terasa seperti duri. Rasa malu yang ia takuti sejak hari pertama kini meledak tepat di depan wajahnya. Saya hanya butuh uang untuk biaya rumah sakit adik saya, Nyonya. Ah, alasan klasik. Eksploitasi kemiskinan demi simpati, cibir Sofia. Ia kembali menatap Gavin. Gavin, Mama beri kau waktu 1 jam untuk mengusir gadis ini dari sini. Jika tidak, Mama sendiri yang akan membatalkan seluruh pendanaan proyek satelitmu dan mengumumkan pada media bahwa CEO Dirgantara Group telah tertipu oleh rakyat jelata. Sofia melangkah pergi, meninggalkan aroma parfum mawar yang mahal dan kehancuran di belakangnya. Begitu pintu penthouse tertutup dengan dentuman keras, Elena tidak bisa lagi menahan air matanya. Gavin, aku harus pergi, bisik Elena. Ia mulai berjalan menuju kamar untuk mengambil barang-barangnya yang sedikit. Tetap di situ, Elena, perintah Gavin. Untuk apa? Elena berbalik, suaranya meninggi karena frustasi. Semuanya sudah terbongkar. Aku tidak bisa lagi berakting jadi putri tuan tanah. Ibumu benar, aku hanyalah penipu yang merusak duniamu. Aku tidak mau menghancurkan karirmu lebih jauh lagi. Elena berlari ke kamar, memasukkan pakaian lamanya ke dalam tas kain lusuh yang ia bawa dulu. Ia menanggalkan jam tangan mahal yang dipinjamkan Gavin dan meletakkannya di atas meja rias dengan tangan gemetar. Saat ia hendak melangkah keluar dari apartemen, Gavin menahan lengannya dengan kuat di depan pintu. Lepaskan aku, Gavin. Kontraknya sudah hancur? Elena berteriak sambil terisak. Kontraknya belum selesai. Gavin membalas, suaranya bergema di seluruh ruangan. Ia menarik Elena hingga gadis itu terpaksa menatap matanya. Aku tidak peduli dengan apa yang Mama katakan. Aku tidak peduli dengan proyek satelit itu. Tapi itu mimpimu. Mimpiku tidak berarti apa-apa jika aku harus membiarkanmu pergi dalam keadaan hancur seperti ini. Gavin menghela napas panjang, tatapannya yang biasanya dingin kini tampak rapuh. Elena, dengarkan aku. Awalnya ini memang bisnis. Tapi melihatmu dihina oleh Valerie, melihatmu memasak untukku, melihatmu berjuang demi adikmu, aku menyadari sesuatu. Elena terdiam, napasnya tersengal-sengal. Jarak di antara mereka begitu dekat hingga ia bisa merasakan detak jantung Gavin yang tak beraturan. Aku menyadari bahwa aku tidak butuh tunangan palsu lagi. Gavin merendahkan suaranya, jemarinya perlahan menyeka air mata di pipi Elena. Atau mungkin, aku yang belum siap jika ini harus berakhir sekarang. Jangan pergi. Bukan karena kontrak, tapi karena aku memintamu untuk tetap di sini. Elena terpaku. Kata-kata Gavin bukan lagi bagian dari skenario. Itu adalah pengakuan dari seorang pria yang selama ini membentengi dirinya dengan marmer dan uang. Namun, rasa rendah diri Elena masih terlalu kuat. Ia merasa dirinya hanyalah debu di tengah kemegahan hidup Gavin. Gavin, kita tetap dua dunia yang berbeda? Ibumu tidak akan pernah berhenti, bisik Elena sedih. Maka biarkan aku masuk ke duniamu, jawab Gavin tegas. Tunjukkan padaku hidupmu yang sebenarnya. Jika Mama menganggap duniamu rendah, biarkan aku membuktikan padanya bahwa dia salah. Malam itu, bukannya berkemas untuk pergi selamanya, Elena mendapati dirinya berada di dalam mobil Gavin, menempuh perjalanan jauh meninggalkan pusat kota yang berkilauan menuju gang sempit tempat rumahnya berada. Gavin memutuskan untuk menghadapi rahasia itu dengan cara yang paling berani, merangkul kenyataan yang selama ini ia coba sembunyikan. Mobil Rolls-Royce hitam milik Gavin tampak seperti benda asing yang jatuh dari planet lain saat perlahan memasuki gang sempit di kawasan pinggiran Jakarta. Ban lebarnya harus bergesekan dengan tumpukan kayu bekas dan jemuran warga yang menjorok ke jalan. Suara klakson motor yang menyalip tak henti-hentinya bersahutan, sangat kontras dengan kesunyian penthouse yang biasa Gavin tempati. Kita sudah sampai, bisik Elena, suaranya terdengar cemas.
Ia melirik Gavin yang duduk kaku di sampingnya, matanya menatap keluar jendela dengan ekspresi yang sulit diartikan. Masih ada waktu untuk putar balik, Gavin. Tempat ini tidak cocok untuk sepatu mahalmu. Gavin tidak menjawab. Ia justru mematikan mesin mobil dan membuka pintu. Begitu ia melangkah keluar, aroma selokan yang mampet bercampur dengan bau asap sate dari warung tenda di ujung jalan langsung menyergap indera penciumannya. Panas Jakarta yang lembab terasa lebih menyengat di sini, tanpa bantuan pendingin ruangan sentral. Elena menuntun Gavin menuju sebuah rumah kecil dengan cat hijau yang sudah mengelupas. Di terasnya, terdapat beberapa kursi plastik dan meja kayu yang permukaannya sudah tidak rata. Kak Elena, seorang bocah laki-laki kurus dengan perban di dadanya berlari keluar dari pintu kayu yang berderit. Itu Miko. Wajahnya yang pucat mendadak cerah saat melihat kakaknya. Miko? Jangan lari-lari, sayang. Elena memeluk adiknya erat, lalu menatap Gavin yang berdiri canggung di depan pagar bambu. Miko, kenalkan, ini Kak Gavin. Teman kakak. Miko mendongak, matanya yang besar menatap jas rapi Gavin dengan kagum. Wah, kakak ini seperti orang di televisi. Jasnya bagus sekali. Gavin berlutut, menyamakan tingginya dengan Miko. Sebuah gerakan yang tidak pernah ia lakukan pada rekan bisnis manapun. Halo, Miko. Senang bertemu denganmu. Ibu Elena, seorang wanita dengan guratan lelah di wajahnya namun memiliki mata yang selembut Elena, keluar dari dapur sambil mengelap tangannya pada celemek. Ia tampak terkejut melihat sosok pria seperti Gavin di rumahnya, namun keramah tamahan alaminya segera muncul. Silakan duduk, Nak Gavin. Maaf, rumahnya sangat sempit dan panas. Saya buatkan teh manis, ya? Gavin duduk di kursi plastik yang sedikit berbunyi saat menopang berat tubuhnya. Selama 2 jam berikutnya, Gavin mengalami hal yang tidak pernah ia pelajari di sekolah bisnis manapun. Ia melihat bagaimana Elena dengan sabar menyuapi adiknya, bagaimana ia membantu ibunya memisahkan sayuran untuk jualan besok pagi, dan bagaimana mereka tertawa meskipun hanya berbagi sepiring gorengan hangat. Tidak ada pembicaraan tentang saham. Tidak ada perdebatan tentang ekspansi properti. Yang ada hanyalah percakapan tentang harga cabai yang naik atau rencana Miko yang ingin kembali sekolah jika sudah sembuh total. Biarkan aku membantu, ucap Gavin tiba-tiba saat melihat Elena mulai mengumpulkan piring kotor bekas minum mereka. Gavin, jangan konyol. Kau akan merusak kemeja putihmu, protes Elena. Tapi Gavin sudah berdiri dan menggulung lengan kemejanya hingga siku. Di dapur yang sempit dengan cahaya lampu neon yang berkedip, sang CEO Dirgantara Group berdiri di depan wastafel semen, dengan canggung mencoba menggosok piring menggunakan sabun colek. Kau memegang sponsnya salah, bos, ejek Elena lembut sambil berdiri di sampingnya, tangannya sesekali bersentuhan dengan tangan Gavin saat mereka berbagi tugas. Gavin menoleh, menatap Elena. Di wajah gadis itu, ada keringat kecil yang menempel di pelipisnya karena panas dapur, namun ia tampak jauh lebih cantik di sini daripada saat memakai gaun emerald di pesta tempo hari. Elena, suara Gavin merendah, nyaris tenggelam oleh suara air yang mengalir. Ibumu bilang kau sering tidak tidur hanya untuk memastikan Miko mendapatkan obatnya tepat waktu. Kenapa kau tidak pernah mengeluh padaku? Karena mengeluh tidak akan membayar utang, Gavin. Dan aku tidak ingin kau melihatku sebagai orang yang patut dikasihani. Elena menunduk, fokus pada piring di tangannya. Gavin meletakkan piringnya dan mengeringkan tangannya. Ia meraih bahu Elena, memaksanya berhadapan. Tadinya aku pikir aku datang ke sini untuk membuktikan pada ibuku bahwa duniamu tidak buruk. Tapi ternyata, aku datang ke sini untuk menyadari bahwa duniaku yang sebenarnya sangat miskin. Elena menatap mata Gavin yang kini berkaca-kaca. Apa maksudmu? Duniaku punya uang, tapi tidak punya kehangatan ini. Duniaku punya kursi emas, tapi tidak ada orang yang tulus ingin duduk di sana bersamaku. Gavin menghela napas panjang. Ia merogoh saku jas yang ia sampirkan di kursi, mengeluarkan sebuah amplop coklat. Apa ini? Kontrak baru? Tanya Elena getir. Bukan. Ini dokumen pelunasan seluruh sisa biaya rumah sakit Miko dan kontrak sewa ruko yang lebih layak untuk ibumu. Kali ini bukan kompensasi untuk pertunangan palsu kita. Elena menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa menerimanya, Gavin. Rahasia kita sudah terbongkar.
Ibumu akan membencimu jika kau terus membantuku. Biarkan dia membenci, tegas Gavin. Malam ini, di rumah ini, aku menyadari satu hal. Aku lebih suka menjadi, Gavin si pencuci piring, di sampingmu daripada menjadi CEO yang kesepian di puncak menara itu. Tanpa memedulikan aroma bawang dan uap dapur, Gavin menarik Elena ke dalam pelukannya. Untuk pertama kalinya, Elena tidak merasa seperti seorang aktris yang sedang menjalankan peran. Di dalam pelukan Gavin yang hangat, di tengah gang sempit yang berisik, Elena merasa ia telah menemukan rumah yang selama ini ia cari. Namun, di balik kebahagiaan sesaat itu, Elena melihat bayangan mobil hitam lain yang terparkir di ujung gang. Ia tahu, Sofia Dirgantara tidak akan membiarkan putranya tenggelam dalam dunia jelata, ini tanpa perlawanan terakhir yang menyakitkan. Malam itu, pusat kota Jakarta diguyur hujan lebat. Suara rintik yang menghantam dinding kaca penthouse Gavin terdengar seperti detak jam raksasa yang menghitung mundur sisa waktu mereka. Di atas meja kerja marmer yang dingin, selembar kertas kontrak yang sudah agak lecek terletak di sana. Tanggal yang tertera di pojok kanan bawah menunjukkan hari ini adalah hari ke-90. Elena berdiri di tengah ruang tamu yang luas, menatap tas kain lusuhnya yang sudah terisi penuh. Tidak ada gaun desainer, tidak ada perhiasan berlian, dan tidak ada sepatu emas. Ia kembali menjadi Elena yang dulu, mengenakan jeans pudar dan jaket hoodie yang sedikit kebesaran. Semuanya sudah rapi. Suara Elena bergetar, meskipun ia mencoba sekuat tenaga untuk terdengar tegar. Kunci akses, kartu kredit perusahaan, dan ponsel pemberianmu sudah diletakkan di meja rias. Aku tidak membawa satupun barang yang bukan milikku. Gavin berdiri di dekat jendela, membelakangi Elena. Bahunya yang lebar tampak kaku. Ia menatap pantulan dirinya di kaca yang basah, melihat sosok wanita yang selama 3 bulan ini telah mengacak-acak rutinitas hidupnya yang steril. Kau tidak perlu terburu-buru, Elena. Hujan di luar sangat deras, ucap Gavin tanpa menoleh. Suaranya rendah, nyaris tenggelam oleh suara guntur yang menggelegar di kejauhan. Kontraknya berakhir jam 12 malam ini, Gavin. Aku tidak ingin melanggar aturan di detik-detik terakhir, jawab Elena sambil mencoba tersenyum pahit. 3 bulan. Sesuai perjanjian. Utang Miko lunas, ibu sudah punya ruko, dan aku sudah menyelesaikan tugasku sebagai tunangan palsumu. Gavin akhirnya berbalik. Langkah kakinya yang berat menggema di lantai marmer saat ia mendekati Elena. Ia berhenti tepat di depan gadis itu, aroma sandalwood yang biasanya menenangkan kini terasa menyesakkan bagi Elena. Apa hanya itu? Tanya Gavin tajam. Hanya tugas? Hanya pelunasan utang? Selama 3 bulan ini, apakah semuanya benar-benar hanya deretan angka bagimu? Elena mendongak, matanya berkaca-kaca. Lalu kau ingin aku bilang apa? Kau sendiri yang menulis di poin nomor 5, dilarang memiliki perasaan romantis. Kau yang bilang padaku agar jangan mencampur adukan urusan perut dengan urusan hati. Aku hanya pengantar catering, Gavin. Aku tidak punya ruang untuk jatuh cinta pada pria yang dunianya setinggi langit ini. Persetan dengan poin nomor 5. Gavin membentak, membuat Elena tersentak. Ia merenggut kertas kontrak di atas meja dan merobeknya menjadi 2, lalu 4, hingga menjadi serpihan kecil yang berhamburan di lantai. Aku yang menulisnya, dan aku yang menghancurkannya. Tapi ibumu? Ibuku tidak berada di ruangan ini sekarang. Gavin mencengkeram bahu Elena, tatapannya membara oleh emosi yang tertahan selama berbulan-bulan. Kenapa kau begitu patuh pada kertas sialan itu saat aku mencoba menunjukkan bahwa aku menginginkanmu lebih dari sekadar tunangan kontrak? Elena terisak. Karena aku takut, Gavin. Aku takut jika aku mengakuinya, aku akan kehilangan segalanya saat kau bosan nanti. Aku tidak punya apa-apa untuk ditawarkan padamu selain nasi goreng bawang putih dan kehidupan di gang sempit. Kau punya segalanya. Kau bisa mendapatkan 1000 Clarissa atau Valerie besok pagi. Gavin terdiam. Cengkeramannya di bahu Elena melunak, berubah menjadi belayan lembut di pipi gadis itu. Tapi tidak ada dari mereka yang mencuci piring bersamaku di dapur sempit. Tidak ada dari mereka yang membuatku merasa seperti manusia biasa, bukan sekadar mesin pencetak uang. Keheningan yang menyakitkan menyelimuti mereka. Di luar, hujan mulai mereda, menyisakan hawa dingin yang menusuk tulang.
Elena menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa harga dirinya. Ia melepaskan tangan Gavin dari wajahnya. Terima kasih untuk segalanya, Gavin. Untuk Miko, untuk ibu, dan untuk 3 bulan yang terasa seperti mimpi paling indah sekaligus paling menyakitkan dalam hidupku, bisik Elena. Tapi mimpi harus berakhir saat kita bangun. Dan ini adalah saatnya aku bangun. Elena meraih tasnya dan berjalan menuju pintu keluar. Setiap langkahnya terasa seperti duri yang menusuk jantungnya. Ia berharap Gavin akan mengejarnya, berteriak memintanya tinggal, atau melakukan sesuatu yang dramatis seperti di film berita. Namun, Gavin hanya berdiri mematung di tengah ruangan yang luas itu, membiarkan bayangannya memanjang di bawah lampu kristal yang mulai redup. Pintu lift terbuka. Elena masuk ke dalamnya tanpa menoleh lagi. Saat pintu perak itu tertutup, tangis Elena pecah. Ia meluru di lantai lift, memeluk lututnya, menyadari bahwa ia baru saja meninggalkan separuh jiwanya di lantai 50. Di dalam penthouse, Gavin menendang kursi makan marmernya dengan frustrasi. Ia melihat serpihan kontrak yang berserakan di lantai, simbol dari kegagalannya mengendalikan hatinya sendiri. Ia menyadari satu hal yang terlambat. Ia memenangkan perang melawan perjodohan ibunya, namun ia kalah telak dalam mempertahankan satu-satunya hal yang benar-benar ia cintai. Kontrak telah berakhir, namun penderitaan Gavin Dirgantara baru saja dimulai. 1 minggu telah berlalu sejak pintu lift di lantai 50 itu tertutup rapat. Bagi Elena, 1 minggu itu terasa seperti 1 dekade yang menyesakkan. Ia kembali ke rutinitas lamanya, membantu ibu di warung ruko baru mereka yang lebih bersih dan luas, serta menemani Miko melakukan kontrol pasca operasi. Segalanya tampak membaik secara finansial, namun ada lubang menganga di dadanya yang tidak bisa ditutup oleh uang sebanyak apapun. Hujan sore itu turun dengan derasnya di pinggiran Jakarta, menciptakan genangan air di depan ruko. Elena sedang duduk di kursi kayu, menatap tetesan air yang jatuh dari atap seng, ketika sebuah mobil hitam yang sangat ia kenali perlahan memasuki area parkir yang sempit. Bukan Rolls-Royce yang angkuh, melainkan sebuah mobil SUV hitam yang lebih bersahaja. Pintu mobil terbuka. Gavin melangkah keluar tanpa payung. Kemeja putihnya langsung basah kuyup, menempel di tubuh tegapnya. Ia tidak peduli. Matanya yang tajam langsung mengunci sosok Elena yang berdiri terpaku di ambang pintu ruko. Gavin, bisik Elena, suaranya nyaris hilang ditelan suara hujan. Apa yang kau lakukan di sini? Kau seharusnya ada di acara peresmian Dirgantara Tower jam 5 sore ini. Gavin berhenti tepat di depan Elena, air hujan mengalir dari rambutnya ke rahangnya yang kokoh. Ia tampak kacau, tidak seperti CEO yang perfeksionis. Aku membatalkannya. Kau gila? Itu proyek ambisimu. Ibumu akan. Ibuku sudah tahu, potong Gavin cepat. Suaranya serak. Aku sudah bicara padanya pagi ini. Aku memberikan seluruh sahamku di proyek satelit itu padanya sebagai syarat agar dia berhenti mencampuri hidupku. Aku memilih keluar dari dewan direksi. Elena. Elena terperangah. Kau melepas segalanya? Demi apa, Gavin? Gavin melangkah maju, memperpendek jarak di antara mereka hingga Elena bisa mencium aroma hujan dan sisa parfum sandalwood yang mulai memudar. Demi poin nomor 5 yang gagal aku patuhi. Demi nasi goreng bawang putih yang paling enak di dunia. Demi wanita yang membuatku sadar bahwa menjadi kaya tanpa cinta adalah bentuk kemiskinan yang paling menyedihkan. Gavin tiba-tiba berlutut di atas lantai semen yang basah. Di tangan kanannya, ia mengeluarkan sebuah kotak beludru biru kecil. Di dalamnya, sebuah cincin dengan berlian sederhana namun sangat jernih berkilau tertimpa cahaya lampu neon ruko yang remang-remang. Aku tidak datang membawa kontrak baru, Elena. Aku tidak membawa syarat, tidak membawa durasi 90 hari, dan tidak membawa larangan kontak fisik. Gavin menatap mata Elena dengan seluruh kejujuran yang ia miliki. Aku datang sebagai pria biasa yang ingin memohon padamu untuk menjadi bagian dari setiap pagi dan malamku. Maukah kau menjadi istriku? Bukan palsu, bukan kontrak, tapi sungguhan. Air mata Elena tumpah, bercampur dengan percikan air hujan di pipinya. Gavin, kau akan hidup susah jika melepas sahammu. Kau tidak akan punya penthouse itu lagi. Gavin tersenyum, senyum paling tulus yang pernah Elena lihat. Aku masih punya otak untuk membangun imperium baru, Elena.
Tapi aku tidak punya cukup kekuatan untuk hidup sehari lagi tanpa melihatmu. Jadi, bagaimana? Apa jawabanmu untuk pria pengangguran yang baru saja melamar di bawah hujan ini? Elena tertawa di tengah isak tangisnya. Ia menarik Gavin berdiri dan langsung menghambur ke pelukannya, mengabaikan pakaian mereka yang kini sama-sama basah kuyup. Ya, jawabannya ya, Gavin, teriak Elena. Gavin memutar tubuh Elena di udara, tawa lepasnya pecah menyatu dengan suara guntur. Di dalam ruko, Ibu dan Miko mengintip dari balik tirai dengan senyum lebar dan mata yang berkaca-kaca. 3 bulan lalu, pertemuan mereka dimulai dengan tumpahan saus rendang dan sebuah kontrak dingin di atas kertas mewah. Namun sore itu, di sebuah ruko sederhana di pinggiran kota, kontrak itu telah benar-benar mati, digantikan oleh janji suci yang tidak akan pernah bisa dibatalkan oleh pihak manapun. Gavin menyematkan cincin itu di jari manis Elena, lalu mengecup keningnya lama. Selamat datang di duniaku yang baru, Elena. Kali ini, pintunya tidak akan pernah terkunci untukmu. Hujan perlahan mereda, menyisakan pelangi tipis di Cakrawala, Jakarta. Transformasi Elena dari gadis catering menjadi tunangan palsu mungkin telah berakhir, namun kisahnya sebagai wanita yang memenangkan hati sang singa baru saja dimulai, sebuah kisah cinta yang nyata, tanpa syarat, dan selamanya. Tamat.